Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, masuk pada bab salat. Kemarin Imam Nawawi menjelaskan, penjelasan ini di kitab fikih paling tebal dan banyak cabang-cabangnya. Di sini karena ini kitab azkar, zikir, maka tidak semuanya disinggung, hanya pokok-pokoknya saja. Dan dalil-dalil untuk itu pun tidak semuanya disodorkan oleh beliau. Tapi yakin bahwa kitab ini berlandaskan dalil-dalil dari hadis-hadis, itu ya. Itu yang Imam Nawawi kemarin mengingatkan kita. Jadi semua ada dalilnya. Babu takbiratul ihram. Bab tentang takbiratul ihram. Takbir, ya, takbir pertama itu, ya, Allahu Akbar. I'lam anna as-salata, ketahui bahwa salat la tasihhu illa bitakbiratil ihram, ya, kecuali dengan takbiratul ihram. Wajib, ya. Faridatan kanat au nafilah, baik salat yang wajib atau salat yang sunnah. Wat takbirah inda Syafi'i wal aktsarin juz'un minas shalah wa ruknun min arkaniha. Menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya dan kebanyakannya adalah bagian dari salat dan termasuk rukun dari rukun-rukunnya. Wa 'inda Abi Hanifah, menurut Abi Hanifah, hiya syartun laisat min nafsis shalah. Dia hanya syarat saja. Syarat, bukan termasuk salat. Kalau menurut Abu Hanifah. Artinya kalau kita ada 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki mengatakan itu rukun salat. Kalau Abu Hanifah mengatakan itu syarat salat. Ya, Hanafi. Wa'lam anna lafdhut takbir ay yaqul, ketahui bahwa lafadznya takbir yaitu ay yaqula, mengatakan Allahu Akbar, atau ada bacaan lain Allahul Akbar, pakai alif lam, Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Apa bedanya? Kalau Allahu Akbar itu artinya mubtada khobar, Allah itu maha besar. Tapi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Paham ya? Boleh dua-duanya. Allahu Akbar itu sudah menjadi kalimat yang sempurna, jumlah mufidah. Allah itu maha
besar. Tapi kalau Allahul Akbar, Allah yang maha besar. Oke ya. Fahadhani jaizani 'inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharin. Ucapan dua tadi, lafaz dua tadi dibolehkan menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah wa akharin, berarti Imam Hambali juga dan lainnya. Wa man amalik asani, kecuali Imam Malik. Imam Malik mencegah, melarang ucapan yang kedua tadi, Allahul Akbar. Kalau Imam Malik jangan, melarang. Wal ihtiyat ayatil insan bil awal, maka untuk hati-hatinya hendaknya seseorang pakai yang pertama saja. Yang disepakati ulama, ya kan? Jadi ya udah yang hati-hati saja. Yang semua ulama sepakat yaitu Allahu Akbar, bukan Allahul Akbar. Untuk apa? Liyakhruja minal khilaf, karena kita keluar dari perbedaan. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahabbun, keluar dari perbedaan itu lebih dianjurkan, lebih baik gitu. Dulu daripada kita pakai Allahul Akbar ada yang bilang nggak boleh, ya sudah kita tinggalkan aja. Berarti azan boleh kayak gitu ya? Ini takbiratul ihram. Ini kita lagi bicara tentang takbiratul ihram. Allahul Akbar. Kita lagi bicara takbiratul ihram. Nanti ada yang bilang begitu lagi kan, malah jadi ribut orang. Membuat orang ribut nggak baik. Jadi fitnah ya. Ya, membuat orang berkomen nggak baik gitu. Meskipun mereka tidak tahu. Wala yajuzu takbir bi ghairi hadaini lafdhaini. Tidak boleh takbiratul ihram kecuali dengan dua ini. Atau tidak boleh takbiratul ihram selain dua lafaz ini. Walau qala, meskipun dia mengatakan Allahul Azim, nggak boleh. Meskipun dia mengatakan Allahul Muta'ali, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, au Allahu A'zam, Allah yang maha agung, nggak boleh juga. Au A'azzu, au Ajallu, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia, tetap nggak boleh. Wa ma asbaha hadza, dan yang lain-lainnya seperti itu nggak boleh. Jadi hanya dibolehkan dua lafaz saja, Allahu Akbar, Allahul Akbar. Tapi untuk lebih hati-hatinya pakai yang pertama, Allahu Akbar. Lam tasihha salatuhu 'inda Syafi'i wal aksarin. Kalau pakai yang lainnya, salatnya enggak sah menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya. Itu enggak sah karena dia rukun. Kalau rukun itu harus sesuai. Gitu. Enggak sah dia. Wa qala Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah mengatakan, karena Abu Hanifah tadi mengatakan tidak rukun, dia hanya syarat, tasihhu, salatnya sah. Enggak ada orang Allahul A'zam, sah menurut Imam Abu Hanifah. Walau qala akbar Allah lam tasihhu ala sahih indana. Dibalik akbar Allah, akbarullah, dibalik ya, yang maha besar itu Allah, maksudnya gitu, tapi dibalik gitu. Enggak boleh ya.
Nggak sah. Nggak sah. Menurut Imam Syafi'i nggak sah. Bukan menurut Imam Syafi'i. Menurut madhab sebagian Imam Syafi'i yaitu Imam Nawawi dan yang lainnya, lam tasihhu ala sahih, dia tidak sah menurut pendapat yang sahih, gitu kan. Wa qala ba'du ashabina, dan sebagian dari madhab Syafi'i mengatakan tasihhu, salatnya sah. Iya, Imam Syafi'i masih dalam kelompok Imam Syafi'i itu mengatakan sah kalau akbarullah, artinya yang paling besar itu Allah. Tapi menurut Imam Nawawi enggak sah. Kama law qala fi akhiris shalah, karena dia berdalil ya, alaikumussalam di dalam akhir salat kan kita biasanya assalamualaikum, kan boleh dibalik alaikumussalam kan boleh dibalik. Fa innahu yasihhu ala sahih, kalau itu boleh sah membalik salam tadi. Alaikumussalam. Oh, sampai ke situ, Bah. Waalaikumsalam. Iya. Artinya bahasanya sampai ke sana loh ini. Alhamdulillah kita nanti sholat itu semakin tahu ilmu. Nah, itu bagusnya itu. Wa'lam annahu la yasihhu takbir wala ghairuhu minal adhkar hatta yatalaffaz bilisanih. Ketahui sesungguhnya tidak sah baca takbir dan zikir-zikir lainnya minal adhkar hatta yatalaffaz bilisani, sehingga diucapkan dengan lisannya. Jadi nggak boleh dibatin. Nggak usah. Hanya gitu. Lidahnya masuk. Harus dilafadzkan. Allahu Akbar. Nggak boleh hanya. Kuatin aja. Nah, itu menurut Imam Nawawi la yasihhu, tidak sah takbirnya itu. Kalau nggak sah takbirnya, ya nggak sah salatnya, karena takbiratul ihram itu rukun. Bihaitsu yusma' nafsuhu, sampai dia mendengar dirinya sendiri. Iya, yang dengar dirinya, kecuali imam. Kalau imam harus didengar oleh makmum, itu kan. Idza lam yakun lahu 'aridun, kalau dia tidak punya halangan. Kalau yang punya halangan misalnya memang gak ada suara, sakit, gitu kan, atau dia tuli. Orang tuli biasanya nggak bisa ngomong, ya kan? Ya, nggak apa-apa, gitu. Dia mau bersuara sakit, ya sudah, berarti nggak apa-apa. Wa qad qaddamna bayana hadza fil fusul allati fi awalil kitab. Ini sudah, penjelasan ini sudah saya jelaskan dalam fasal-fasal di awal-awal kitab. Kita udah bahas kemarin tentang melafadzkan tadi. Fa in kana bilisanihi kharasun aw aibun harrakahu biqadri ma yaqdiru alaihi
wa tasihhu salatuhu. Kalau dengan dia baca lafaz Allahu Akbar dengan lisannya itu ada aibnya, apa itu? Di situ apa jelas? Harasun apa? Oh, bisu. Atau aibun. Harrakahu, maka tetap harus digerakkan lidahnya. Itu. Biqadri ma yaqdiru alaihi, semampunya. Diusahakan mulutnya bergerak. Iya. Gerakan mulutnya. Kalau memang dia tuli atau ada sakit, kalau dia bersuara pita suaranya itu rusak, maka diusahakan menggerakkan bibir, ya, menggerakkan bibirnya. Itu pun sesuai kemampuannya. Kalau menggerakkan bibir juga nggak mampu, ya nggak apa-apa, gitu ya. Itu ini, jadi tetap digerakkan, ya, lisan bibirnya. Allah kan Allahu Akbar, berarti ya paling nggak lidahnya, gitu. Wa alam annahu la yasihu takbir bil ajamiyah. Ingat, ketahui bahwa tidak sah takbir dengan bahasa ajam, dengan bahasa selain Arab. Allah Maha Besar. Itu nggak boleh. Itu dulu di Turki katanya sempat begitu tuh katanya. Atau di Jawa Timur ada kan yang sholat pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Ya, kita pernah dengar ya. La yasihu, enggak sah takbirnya bil ajamiyah liman qadara alaihi bil arabiyah, tapi memang bagi orang yang mampu ngomong Arab, dalam arti bisa berucap Allahu Akbar gitu. Tapi ada yang orang kalau nggak bisa ya sudah, mau gimana lagi. Wa amma man la yaqdir fayasihu. Adapun orang yang nggak bisa ngomong Allahu Akbar, memang benar-benar nggak bisa, itu fayasihu, maka sah. Wa yajibu alaihi at-ta'allumul arabiyyah, tapi dia tetap punya kewajiban belajar mengucapkan Arab. Gitu. Dia sah awalnya, kayak orang misalnya mu'alaf, baca Allah kan susah misalnya, tapi akbar Allah, kemudian akbar, akbar juga susah, ya udah semampu kamu, sah. Tapi tetap dia punya kewajiban belajar, gitu. Fa in qassara fit ta'allum lam tasihhu salatu. Nah, nih coba. Kalau dia enggak mau belajar, maka enggak sah salatnya. Sudah mu'alaf bertahun-tahun, enggak mau belajar, ya enggak sah. Masuk Islam, awalnya sah, dia semampu dia, tapi dia punya kewajiban belajar. Masa belajar bilang Allahu Akbar setahun nggak bisa? Iya. Makanya fa in qassara, dia sengaja tidak mau belajar, meremehkan, maka lam tasihha salatuhu wa tajibu i'adatu ma sallahu fil muddatil ladzi qassara fiha 'an ta'allum. Nah, ini keras ini. Dan dia wajib mengulang
Sholat yang selama dia meremehkan tidak mau belajar, dia nggak mau belajar setahun, tetap aja pakai itu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, karena Allah Maha Besar, nggak mau belajar, maka selama setahun dia harus ngulang itu. Ya, sholatnya. Artinya wajib belajarnya. Itu makanya setelah kan gini, orang mu'allaf yang pertama diajarkan dalam Islam sholat. Itu harus belajar sholat. Gitu ya. Wa'lam, nah gitu. Ketahui annal madhab as-sahih al-mukhtar, sesungguhnya madhab yang sahih yang dipilih, anna takbiratal ihrami la tumadda wala tumattatu. Takbir itu yang sahih dan yang dipilih jangan dipanjangkan dan jangan dipendekkan. Dan Allahu Akbar nggak boleh. Panjang banget itu namanya. Ya cukup Allahu Akbar. Berapa rakaat panjang? Itu namanya was-was lain lagi. Atau malah pendek, Allahu Akbar. Nggak bisa juga. Nggak boleh, Allahu Akbar. 2 rakaat lah. Ya tartil itu ya sesuai bacaan tajwid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi tidak boleh dipanjang-panjangin dan tidak boleh pendek. Bal yaquluhu mudarajata musri'ah. Tapi dia mengucapkannya dengan mudrah, dengan kadar cepat. Gimana di situ apanya? Tapi dia harus mengucapkannya dengan jelas dan cepat. Jelas dan cepat. Allahu Akbar. Itu. Allahu Akbar. Yang penting Allahnya panjang. Panjangnya 2 ketukan. Allahu Akbar. Itu panjang kadang Allah. Dia mau niat. Pasang niat. Ya, artinya gini, meskipun tidak sampai membatalkan, gitu kan. Tapi itulah madhab yang sahih. Gitu ya. Nggak sampai membatalkan sholat memang. Tapi itu bukan madhab yang sahih. Waqilah, karena ada pendapat lagi. Ada pendapat memang. Pendapat. Artinya tadi kalau menurut Imam Nawawi, pendapat yang sahih yang dipilih oleh beliau itu tidak dipanjang-panjangkan. Tapi memang ada yang panjang. Di sini makanya waqilah, dan ada yang mengatakan tumadda, yaitu dipanjangkan Allahu Akbar. Tapi juga tidak lebih ini. Jadi Allahu Akbar. Seperti imam kadang-kadang kan imam panjang dalam rangka untuk ini, itu tetap boleh menurut sebagian imam madhab Syafi'i itu. Tapi Imam Nawawi, imam atau makmum ya sekedarnya panjangnya Allahu Akbar itu kan. Kalau kayak di Istiqlal atau di waktu yang kadang-kadang kalau pas sholat yang besar itu ya tidur di arah itu sholat panjang Allah. Boleh memang. Oh iya. Itu menurut Bahkan itu ada bilarnya tuh yang lebih panjang lagi tuh. ya memang boleh. Berarti
ada yang membolehkan menurut sebagian imam ya madhab Syafi'i. Imam Syafi'i ada perbedaan, ada faksi-faksi gitu ya tadi dalam Syafi'i Ada juga, sendiri ya. ada juga. Pendapat kan pasti ada. Pendapat kan pasti ada. Wasawab, tapi yang paling benar menurut Imam Nawawi al-awwal, tidak dipanjang-panjangkan dan tidak pendek sekali gitu. Itu. Allahu akbar. Wa amma baqiyatut takbirat, adapun takbir-takbir yang lain selain takbiratul ihram, fal madhhab as-sahih al-mukhtar istihbabu muddaha ila ayyasila min ar-rukn alladhi ba'daha. Nah, ini lihat. Menurut madhab yang sahih dan yang dipilih oleh Imam Nawawi, istihbabu maddiha, dianjurkan memanjangkan takbir selain takbiratul ihram ya. Mau rukuk misalnya. Ya, namanya gitu. Dia boleh memanjangkan sampai sempurna ke rukun selanjutnya. Allahu akbar. Nah, boleh itu panjang. Berdiri menekuk gitu ya. Ya, sambil nekuk gitu kan. Sambil nekuk. Itu boleh. Bahkan istihbab, mustahab dianjurkan. Oh, dianjurkan Panjang gitu. panjang itu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, mau sujud itu kan. Ah itu. Oh, sampai diatur sampai gitu ya. Masya Allah. Kita jadi tahu ilmunya kan? Iya. Selama ini kita sudah melakukan tapi nggak tahu ilmunya. Sekarang itulah pentingnya belajar ya. Justru yang mustahab, yang dianjurkan itu memperpanjang ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'daha, sehingga sampai kepada rukun setelahnya. Jadi misalnya dia berdiri mau ruku, jadi Allahu akbar. Sampai suruh. Kan panjang tuh. Allahu akbar kan panjang tuh. Tapi kalau takbiratul ihram enggak. Harus sekedarnya aja. Allahu akbar. Enggak boleh Allahu akbar. Bukan enggak boleh. Yang dipilih oleh Imam Nawawi, jangan Allahu akbar. Meskipun ada yang berpendapat boleh panjang, gitu ya. Waqila, tapi ada pendapat lain, berarti selain Imam Nawawi nih ya. La tumaddu, nggak boleh dipanjang juga, gitu. Falau madda ma la yumaddu, atau taraka maddu ma yumaddu, lam tubtil salatuhu lakin fatat al-fadilah. Kalau dia memanjangkan ya ma la yumaddu, yang semestinya tidak dipanjangkan, Ya. wa taraka madda ma yumaddu, dan dia meninggalkan panjang yang mestinya panjang. Gitu. Kan Imam Nawawi tadi beda. Imam Nawawi mengatakan gini, kalau takbiratul ihram jangan dipanjang-panjangin, sekedarnya. Tapi selain takbiratul ihram, Imam Nawawi mengatakan boleh panjang. Ya. Gitu kan. Gimana kalau sebaliknya? Pas takbiratul ihram panjang, Allahu akbar. Ada rukun. Nah, begitu ruku pindah cepat, Allahu akbar. Gitu kan. Bagaimana kalau gitu? Lam tubtil salatuhu, tidak membatalkan salatnya. Tidak membutuhkan sholat. Artinya salatnya sah. Lakin tapi fatadhul fadilah, dia sudah meninggalkan fadilah. Fadilah. Fadilah nggak dapat, fadilahnya nggak dapat. Gitu ya. Nah, itu.
Artinya biar tahu. Beta ilmunya. Ada ilmunya gitu loh, ada ilmunya gitu. Wa alam anna mahallal maddi ba'dal lam. Sampai dijelasin nih. Ingat bahwa tempatnya panjang ba'dal lam min Allah. Jadi lam yang Allah, lam itu, yang panjangnya lam itu. Allah. Jangan dibalik Allah, bukan gitu. Ada bahasa di Quran ada. Allahu adzina lakum. Ada. Allahu adzina lakum. 6 harokat itu. Iya, itu. Boleh yang gitu ya. Oh, kalau memang harus kalau itu. Allah itu sebenarnya ada alif, double alif. Alifnya alif pertanyaan. Alif pertanyaan. Allahu adzina lakum. Apakah Allah mengizinkan kamu? Gitu artinya. Artinya Allahu adzina lakum. Disambung Allah. Nah, dalam takbir jangan dibalik. Allahu Akbar. Itu malah bahaya itu. Apakah Allah Maha Besar? Wah, itu bahaya itu. Malah meragukan itu namanya. Ya? Itulah bahasa. Itulah bahasa. Iya. Makanya harus belajar bahasa Arab. Dalam hal ini belajar bahasa Arab itu wajib. Jadi artinya kebalik, Allahu Akbar. Wah, itu mempertanyakan kemahabesaran Allah itu. Makanya sampai dibahas di sini tempatnya panjang, bukan di A, tapi lam. Kedua itu. Allah. Allah itu yang panjang. Wala yumaddu, dan tidak boleh memperpanjang fi ghairihi, selain di tempat itu. Yang tadi saya contohkan tadi, A-nya dipanjangin. Nggak boleh. Jadi pertanyaan nanti. Gitu. Kalau di Al-Qur'an kan ada memang Allahu adzina lakum. Ada. Gitu kan. Itu baru satu fasal. Sekarang masuk ke fasal. Enggak, itu baru prolog. Sekarang masuk fasal pertama. Wasunnah ayyajhara al-imam bitakbiratul ikhram wa ghairihi liyasma'ahul ma'mum. Dan termasuk sunnah. Sunnah berarti dilakukan oleh Rasulullah, ya. Ayyajhar, untuk menjaharkan seorang imam bitakbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram harus namanya imam. Iya. Dan takbir selain takbiratul ihram untuk apa? Liyasma'ahul imam, agar liyasma'ahul ma'mum, agar makmum mendengar takbirnya. Wa yasirrul ma'mum, tapi makmum harus sir, dengan sir. Apa artinya sir itu? Pelan, memelankan. Itu. Ya cukup didengar oleh dirinya. Jangan kuat-kuatan sama imam. Allahu Akbar. Loh, kita yang sampai kita di soft pertama tahu. Ada ini orang ini
Maju kita menjadi Iya kan? Kami diskusikan. Nggak boleh. maju ke Ntar kasih tahu nanti. Nah kita yang di sop masih sop pertama tahu orang datang. mau dipajul maju. Allahu Akbar. Udah diskusikan dulu. Ayo, Pak Jul harus negor terus sekarang saya Pak Jul kan Ya, diberitahu. Wa yasirrul ma'mum biha Ikut aja nih. menyebutnya itu bihaisu yusmi'u nafsahu. Hanya memperdengarkan untuk dirinya. Jangan dengan orang lain. Iya, jadi kalau kita lagi terlambat, ya sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang lagi tadi yang di rokaat yang di sop pertama sampai dengar wah ini datang dia. Bagus itu kan jadi fitnah ya kan. Jadi fitnah. Berpikirnya kemana-mana. Lah itu ilmu ini. Iya betul. Ya, ilmu. Dulu kita mau negor belum tahu ilmunya teh. Karena mereka tahu ilmunya. Iya. Harus kita tahu. Ini direkam, Pak. Nggak apa-apa. Sebut nama. Oh iya harusnya nggak usah nyebut nama. Nanti kita bilangin. Fa in jaharal ma'mum bila menjaharkan seorang makmum au asarral imam malah imam yang sir lam tufsid salatuhu tidak merusak salatnya meskipun tadi dia keras tapi tidak merusak Tapi jadi salatnya fitnah itu. Diganggu ya juga. iya terganggu yang Orang lainnya lain ya, diganggu. atau malah imamnya terlalu pelan. Ada salah satu di kita imam zuhur sama asar saya pengen memberitahu terlalu pelan sekali. Oh, jadi imam. Iya jadi imam ada di kita itu mestinya harus keras kalau jadi imam tuh nggak boleh Allahu Akbar. Iya. Dia untuk dirinya nggak boleh. Kalau misalnya di rakaat yang ketiga jauh itu kan atau apalagi ibu kasihan. Ini kasihan. Ibu-ibu kasihan dia. Ini sudah sujud atau belum? Kita di depan udah itu. Kadang-kadang gini. Kalau ibu-ibu kasihan, dia ada satirnya, ya kan? Kalau kita masih bisa Ya, bisa ada gerakan makmum lainnya kan? Kalau satir ya itulah. Sitrun. Ya, hijab. Ya, gitu. Itu memang nggak sampai merusak. Bahasanya Imam Nawawi tidak sampai merusak sholatnya. Wal yahris ala tashihit takbir. Hendaknya dia berusaha banget untuk benar baca takbirnya. Fala yamuddu fi ghairi maudhi'ihi, jangan memanjangkan yang bukan panjang, yang tidak pada tempatnya. Fa in maddal hamzah min Allah. Nah, ini yang tadi kita bahas tadi. Kalau dia memanjangkan hamzah Allah gitu kan. Au asba'a fathal ba min akbar, atau dia memperpanjang akbarnya Allahu Akbar. Ada juga yang karena nggak tahu memang ada. Bihaitsu sarat min lafzi akbar. Itu malah di sini katakan lam tasihhu. Sama dengan Allahu Akbar. Itu enggak sah. Karena artinya beda. Iya, artinya beda. Sama dengan akbar. Pandang-pandang Itu artinya beda juga. juga ya. Iya. Akbar itu artinya beda juga. Kalau di belakang imam
itu biasanya kan ada yang mengulangi gitu. Oh, dia sebagai apa bahasanya itu? Bilal ya, gitu kan, Bilal. Itu memang pada kondisi yang makmumnya banyak ribuan, memang diperlukan itu, karena tidak semua imam suaranya keras untuk memimpin sebuah makmum yang ribuan itu, bahkan bisa jutaan kan di Mekah itu. Kalau kita cukup dengan suara imam itu apa mic cukup, nggak perlu kalau kita. Kalau di sana perlu memang, apalagi imamnya ada yang tua yang dia tidak bisa teriak, bukan bisa teriak, nggak bisa mengangkat suara yang bisa didengar sampai itu. Nah itu diperlukan. Wallahu alam. Mungkin cukup ini. Belum ini ya. Ya. Saya kira ini kita tambah ilmu. Jadi apa yang kita lakukan, insya Allah nanti sholat kita semakin berkualitas. Ya, insya Allah semakin kualitas. Oh, ada ilmunya. Ada ilmunya. Belum angkat tangan ya. Ya. Itulah gunanya majelis ilmu. Itulah. Ya. Cukup di sini. Kita benar sholatnya. Berilmu. Wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi